Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darti Isyanti dari SDN Kalibaru 07, Jakarta Utara. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk sharing mengenai komunitas belajar. Mengapa harus komunitas belajar? Karena komunitas belajar sangat penting. Yang pertama, pengaruh komunitas belajar pada kompetensi guru. Yang kedua, merintis pembentukan komunitas belajar yang anggotanya terdiri dari guru-guru kelas 5 di sekolah saya sendiri. Yang ketiga, appreciate inquiry dalam percakapan menggerakkan. Yang keempat, menguatkan langkah-langkah awal komunitas dengan prinsip 5M. Yang kelima, merawat komunitas dengan prinsip 5M. Pengaruh komunitas belajar pada kompetensi guru dan pembelajaran di kelas. Yang pertama, guru tidak merasa sendiri. Bersama komunitas akan berdampak untuk kelas. Yang kedua, berbagi praktik baik. Inspirasi pembelajaran di kelas akan meningkatkan dan berdampak untuk kelas itu sendiri. Yang ketiga, refleksi pengaruh pergerakan komunitas belajar terhadap rapot pendidikan. Merintis pembentukan komunitas belajar. Yang pertama, saya lakukan langkah ini saat akan memulai komunitas. Yang kedua, mengenali ciri penggerak komunitas belajar. Yang ketiga, bersama pengikut pertama, mengembangkan komunitas bersama. Apresiasi inquiry dalam percakapan menggerakkan. Yang pertama, apresiasi rekan guru untuk melangkah bersama, mengajak teman-teman guru bergabung dalam sebuah wadah WhatsApp group. Yang kedua, semua kebersamaan berawal dari percakapan, terutama komunitas belajar. Yang ketiga, praktik baik tidak harus sulit. Menggunakan atap, komunikasi akan semakin mantap. Menguatkan langkah-langkah awal komunitas dengan prinsip 5M. Yang pertama, prinsip dasar kebutuhan komunitas belajar. Yang kedua, memanusiakan hubungan, memanusiakan komunitas. Yang ketiga, apa yang terjadi tanpa pemahaman konseptual dan kokoh. Merawat komunitas dengan prinsip 5M. Yang pertama, refleksi, visi, praktik menjadi pangkal keberlanjutan komunitas. Yang kedua, kelola isu dan tantangan, kelola kinerja komunitas. Yang ketiga, sekolah dan ekosistemnya sebagai inspirasi komunitas. Sebagai aksi nyata, maka saya menganalisa tentang komunitas di SDN Kalibaru 07. Ternyata pada setiap level kelas memiliki grup yang terdiri dari 4 guru kelas A, B, C, D dengan level kelas masing-masing seperti kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Grup ini kami gunakan untuk ruang informasi dan diskusi. Di sekolah kami juga sudah memiliki WhatsApp group yang anggotanya terdiri dari atas guru dan tenaga pendidik. Grup ini kami gunakan untuk meningkatkan informasi terbaru dan pengumuman-pengumuman. Namun, di DKI Jakarta Utara 2 belum ada komunitas guru sekolah dasar khusus. Maka, sebagai aksi nyata, saya membuat grup WhatsApp. Saya membuat grup dengan nama PMM yang saya daftarkan di aplikasi PMM. Sementara anggotanya terdiri dari 51 orang guru SD Jakarta Utara 2. Untuk kegiatannya, sejauh ini masih berupa sharing-sharing praktik baik dan informasi-informasi. Ini adalah bentuk nyata dari
pembuatan atau penciptaan komunitas di Jakarta Utara 2. Ini adalah capture WhatsApp grup P. Di dalam komunitas PMM, kami berbagi praktik baik. Contohnya, program sekolah, memilah dan memilih sampah. Hal ini untuk tugas-tugas aksi nyata yang terdapat di dalam PMM. Contohnya program pilah sampah. Praktik baik yang saya pilih adalah pilah sampah. Mengapa pilah sampah perlu dipaparkan dan dipraktekkan di setiap kelas dan setiap sekolah? Karena beberapa alasan diantaranya adalah dengan pilah sampah, maka murid mengetahui bahwa sampah dapat dimanfaatkan dengan semboyan 4R, reduce, recycle, reuse, dan replace. Yang kedua, tidak semua sampah dibuang. Banyak juga sampah yang dapat dimanfaatkan dan menjadi barang seni, bahkan layak jual menambah penghasilan untuk kesejahteraan keluarga. Yang ketiga, bumi adalah warisan anak cucu kita, maka janganlah merusak bumi dengan sampah. Yang keempat, sekolah akan bersih dan sampah berkurang, maka belajar pun akan nyaman. Tahapan praktik baik pilah sampah. 1. Murid diminta untuk keliling lapangan, memungut sampah dan mengumpulkan pada tempat yang ditentukan. Yang kedua, guru meminta anak-anak menempelkan label organik dan non-organik pada tong sampah. Oh, ternyata anak-anak sudah memiliki pengetahuan dasar mengenai pemilahan sampah. Maka, guru meminta anak-anak memasukkan sampah sesuai dengan labelnya. Yang keempat, anak-anak dan guru kembali ke kelas untuk berdiskusi. Mengapa sampah harus dipilah? Untuk apa sampah dipilah? Apabila sampah dimanfaatkan, kira-kira anak-anak akan membuat apa? Keesokan harinya, guru menugaskan anak-anak membawa sampah apa saja yang bisa dibuat untuk kreativitas di sekolah. Ini adalah dokumentasi anak-anak sedang menempelkan label sampah anorganik. Anak-anak sedang memungut sampah di sekolah dengan operasi semut, membuang sampah yang tidak berguna, dan memilah sampah yang berguna yang keesok harinya akan dibuat kreativitas di sekolah. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kreativitas. Ada topi, ada figura, ada tempat pensil, ada tempat tisu, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah umpan balik dari rekan sejawat. Banyak teman-teman rekan sejawat yang mengeluhkan mengapa tidak segera mendapatkan sertifikat dan harus mengulang kembali tugas di PMM. Ini salah satu rahasianya. Jadi ini adalah pertanyaan yang saya kirimkan di WhatsApp group ataupun secara japri, kemudian rekan-rekan sejawat saya mengomentari. Kemudian dari hasil komentar itu saya capture, kemudian saya sematkan sebagai umpan balik dari rekan sejawat. Ini juga merupakan umpan balik dari rekan sejawat yang saya capture dari komputer. Berikutnya, refleksi dari peserta didik yang diminta tagihannya oleh PMM. Ini harus kita lakukan. Dalam hal ini, saya bertanya kepada murid, apakah kalian senang dalam kegiatan hari ini memungut sampah, memilah sampah, dan berkeliling sekolah? Yang kedua, apakah yang berhasil kamu dapatkan dari sampah hari ini? Yang ketiga, hendak kamu buat apakah sampah yang kamu pungut hari ini? Yang keempat, apakah manfaat dari sampah hasil karyamu? Yang kelima, mengapa kamu bersusah payah memungut sampah? Ini adalah jawaban dari Hani, salah satu murid yang melakukan pilah sampah.
Yang pertama, dia sangat senang hari ini belajar di luar kelas. Yang kedua, dia mendapatkan beberapa botol mineral dan dia memperoleh ide untuk membuat robot. Nah, robot itu akan digunakan sebagai apa? Yang pertama bisa untuk mainan adiknya ataupun dipajang di lemari. Lalu, kalau dengan sampah yang ia pungut, maka sekolah menjadi bersih, belajar menjadi nyaman. Ini adalah refleksi dari Kinara. Yang pertama, dia senang hari ini bisa berkeliling sekolah. Yang kedua, ia mendapatkan banyak sedotan. Yang ketiga, dia dengan sedotannya akan membuat bunga. Lalu, bunga itu akan dia pajang di meja rumah ataupun di meja bu guru di sekolah. Lalu yang terakhir, agar sekolah bersih dan belajar menjadi nyaman dan membuat karya ternyata tidak harus membeli barang baru. Nah, ini adalah closing statement saya. Dengan membentuk komunitas, maka kami yang tergabung dalam WhatsApp group merasa setara, tidak ada paksaan dan merasa merdeka, saling berbagi dan berdiskusi bila ada kesulitan, sehingga dapat mengatasi permasalahan di kelas kami, sehingga kami menjadi guru yang sehat dan bahagia. Terima kasih atas asistensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.